Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi Universitas Dian Nusantara? Kita berjumpa kembali di mata kuliah Bisnis Internasional di pertemuan yang ke-15. Mudah-mudahan selalu diberi keberkahan kesehatan sehingga kita bisa menyelesaikan mata kuliah ini dengan sukses dan lancar. Rekan-rekan semuanya, sebelum kita memulai proses belajar mengajar ini, alangkah baiknya sama-sama kita berdoa agar proses belajar mengajar ini berjalan dengan sukses dan lancar. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Rekan-rekan semuanya, di pertemuan yang ke-15 ini kita akan membahas materi yang sangat menarik sekali. Mohon izin saya share materinya. Di pertemuan yang ke-15 ini, kita akan membahas materi mengenai manajemen SDM perdagangan internasional. Ini adalah materi yang sangat menarik sekali. Manajemen SDM perusahaan adalah tanggung jawab bersama. Pengawasan sehari-hari terhadap orang-orang yang sedang bekerja adalah tugas manajer operasi yang harus menyatu padukan sumber-sumber daya manusia, keuangan dan fisik ke dalam sistem produksi yang efisien. Bagaimanapun perumusan kebijaksanaan dan prosedur untuk estimasi kebutuhan tenaga kerja, rekrutmen dan seleksi, pelatihan dan pengembangan motivasi, kompensasi disiplin dan pemberhentian pekerja biasanya merupakan tanggung jawab para manajer personalia yang bekerja di dalam perusahaan dengan para eksekutif dari pemasaran, produksi dan keuangan serta para ahli hukum perusahaan. Sumber-sumber manajer adalah dari 3 sumber sebagai berikut. 1. Warga negara dari negara asal, home country, disebut juga ekspatriat. Kebanyakan perusahaan internasional memanfaatkan warga negara mereka sendiri di banyak posisi manajemen dan teknis di luar negeri. Meskipun pada awalnya personel seperti ini biasanya tidak memiliki banyak pengetahuan tentang kebudayaan dan bahasa negara tuan rumah. 2. Warga negara dari negara tuan rumah atau disebut juga tenaga kerja lokal. Apabila warga negara tuan rumah yang dipekerjakan tidak jadi masalah dengan keakraban mereka terhadap adat istiadat, kebudayaan dan bahasa setempat. Selain itu, gaji pertama mereka biasanya lebih rendah dibandingkan gaji mempekerjakan warga negara tuan rumah. 3. Warga negara dari negara ketiga. Seorang karyawan yang bukan merupakan warga negara baik dari negara asal maupun dari negara tuan rumah. Manajemen SDM termasuk kegiatan merekrut dan memilih non-manajer dan manajer, menyediakan pelatihan dan pengembangan, menilai kinerja dan memberikan santunan dan manfaat. Manajer SDM internasional harus berurusan dengan perbedaan budaya, tingkat pembangunan ekonomi, dan sistem hukum antara negara-negara di mana sebuah perusahaan beroperasi. Perbedaan ini mungkin memaksa untuk menyesuaikan menyewa, menembakkan pelatihan, dan program-program kompensasi di negara-negara dengan dasar. Kebutuhan tenaga kerja. Kita lihat di sini kebutuhan tenaga kerja manajerial internasional untuk dapat beroperasi dengan berhasil. Sebuah perusahaan global membutuhkan tim manajer yang secara kolektif memiliki keahlian dalam dan pengetahuan berikut. A. Lini produk perusahaan. Manajer produk harus menyadari faktor-faktor seperti teknik manufaktur terbaru, peluang penelitian dan pengembangan, dan strategi pesaing. Keterampilan fungsional akuntansi, logistik, pemasaran, manajer manufaktur,
dan sebagainya. Diperlukan untuk memastikan daya saing global. Spesialis fungsional berusaha menangkap global ekonomi, skala, dan sinergi pada bidang keuangan, pemasaran, dan kegiatan produksi. Teori perdagangan klasik, satu teori merkantilisme. Teori merkantilisme ini berpendapat bahwa satu-satunya cara negara untuk menjadi kaya adalah dengan melakukan sebanyak mungkin ekspor dan meminimalisir impor. Selisih ekspor yang besarnya ini akan menjadi pemasukan negara yang kemudian dikonversi menjadi emas. Emas tersebut merupakan bukti bahwa semakin banyak emas yang negara miliki, maka semakin kaya negara tersebut. Kedua, teori keunggulan absolut. Teori keunggulan absolut dicetuskan oleh Adam Smith bersama dengan ramainya revolusi industri di Inggris abad ke-18. Dasar pemikiran teori ini adalah suatu negara akan bertambah kaya ketika memiliki peningkatan keterampilan dan efisiensi dalam hal keterlibatan para tenaga kerja dalam proses produksi. Bisnis internasional merekrut manajer yang berpengalaman melalui berbagai saluran, sumber hukum, sumber umum, merekrut yang dalam perusahaan sendiri di antara karyawan yang sudah bekerja untuk perusahaan di negara tuan rumah atau orang-orang yang meskipun saat ini bekerja di dalam negeri, mungkin disiapkan untuk penugasan internasional di negara tuan rumah. Kelompok kedua mungkin termasuk manajer yang tidak pernah memegang penugasan internasional dan manajer yang telah menyelesaikan tugas-tugas internasional yang sebelumnya. Bisnis internasional juga mungkin berusaha untuk mengidentifikasi calon manajer yang bekerja untuk perusahaan lainnya. Ini mungkin menjadi manajer negara asal yang dianggap memenuhi syarat untuk penugasan internasional atau manajer yang sudah bekerja di tugas internasional untuk perusahaan lain. Untuk tingkat yang lebih tinggi posisinya, perusahaan sering mengandalkan disebut headhunter untuk membantu mereka menemukan calon kandidat. Penilaian kinerja dan kompensasi. Penilaian kinerja, performance appraisal atau atas manajer pada perusahaan bisnis internasional harus didasarkan secara jelas, memahami tujuan untuk operasi luar negeri. Anak perusahaan sukses di pasar luar negeri matang dan stabil akan memiliki tujuan yang berbeda daripada sebuah operasi startup ditumbuh, tetapi pasar tidak stabil. Sebenarnya dalam menilai kinerja manajer, perusahaan dapat mempertimbangkan penjualan, margin keuntungan, pertumbuhan pangsa pasar, atau tindakan lainnya atau indikator yang dianggap penting. Jika anak perusahaan telah mengalami masalah, kinerja mungkin lebih tepat ditaksir dari seberapa baik manajer telah membantu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Organisasi-organisasi dengan tenaga kerja yang terdapat di berbagai negara menghadapi masalah kompensasi yang berbeda. Keanekaragaman hukum, biaya hidup, pajak, dan faktor-faktor lainnya harus dipertimbangkan dalam membuat dan menghitung nilai kompensasi yang diberikan kepada tenaga kerja asing. Bahkan fluktuasi nilai tukar harus diperhatikan dan disesuaikan sebagai tambahan terhadap hal-hal tersebut. Kebutuhan untuk mengkompensasi tenaga kerja dengan biaya perumahan, sekolah bagi anak-anak, dan biaya transportasi tahunan untuk kembali ke negara asal bagi tenaga kerja dan keluarga mereka. Ketika semua masalah tersebut dipertimbangkan, maka dapat dilihat bahwa kompensasi bagi ekspatriat sangatlah kompleks. Beberapa pendekatan terhadap masalah kompensasi adalah sebagai berikut. Satu, pendekatan neraca. Banyak perusahaan multinasional menggunakan pendekatan neraca dalam menangani masalah kompensasi bagi ekspatriat. Pendekatan neraca memberikan paket kompensasi kepada ekspatriat yang sebanding dengan yang didapat di negara asal. Pendekatan pasar global. Pendekatan pasar global mengasumsikan bahwa penugasan internasional harus dilihat sebagai suatu yang berlangsung secara terus-menerus. Tidak hanya sementara, walaupun penugasan tersebut dapat membawa tenaga kerja kepada negara yang berbeda untuk waktu yang berbeda pula. Dapat membawa tenaga kerja kepada negara yang berbeda untuk waktu yang berbeda pula. Pendekatan ini lebih lengkap dari segi komponen kompensasi utama seperti asuransi dan biaya pindah harus ditetapkan tidak tergantung dari negara di mana tenaga
kerja tersebut ditugaskan. Definisi penggunaan sumber daya global untuk mencapai tujuan organisasi tanpa memandang batasan geografis. 3 kategori karyawan dalam perusahaan multinasional. A. Karyawan negara tuan rumah host country nasional HCN. B. Karyawan negara asal parent country nasional PCN. C. Karyawan negara ketiga third country nasional TCN. Morgan mendefinisikan MSDM internasional sebagai mempengaruhi interplay di antara 3 dimensi aktivitas SDM, tipe-tipe karyawan, dan negara-negara operasi. Tujuan MSDM internasional memperoleh tenaga ahli asing yang berkualitas yang tidak dimiliki oleh negaranya sendiri, transfer knowledge atau transfer pengetahuan ahli teknologi, sasaran formal yang dibuat untuk membantu organisasi mencapai tujuannya, meningkatkan kontribusi Departemen Sumber Daya Manusia pada tingkat yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. SDM dalam bisnis. Bisnis lokal namun secara sengaja atau tidak harus berhadapan dengan pengaruh global. Bisnis internasional, perdagangan ekspor, impor, barang dan jasa, dan investasi internasional, investasi MNC, lisensi, hak properti, intelektual, dan lain-lain. MSDM internasional versus MSDM domestik. MSDM internasional lebih luas lagi, lebih luas fungsi yang harus ditangani. Contoh, pajak, gaji, dan mata uang asing, keluarga bekerja, dan lain-lain. Keterlibatan dalam kehidupan pribadi, contoh akomodasi budaya, sekolah, lokasi aman. Sistem berbeda untuk lokasi geografis berbeda, berhubungan dengan berbagai lembaga beragam, pemerintah, agama. Meningkatnya resiko, kesehatan, keamanan. Etnosentrik, penempatan posisi kunci manajemen dari negara asal perusahaan, home country. Alasan kurangnya keahlian di negara setempat host country, keinginan menjaga corporate culture dan kontrol yang lebih kuat, dan keinginan transfer kemampuan atau keunggulan perusahaan. Polisentrik, orientasi perusahaan yang mengisi cabang di luar negerinya dengan pekerja dari warga negara di mana perusahaan berada, host country. Alasan mengurangi kesalahpahaman budaya, biaya penempatan lebih murah dari tenaga asing hingga sepertiga biayanya. Regiosentrik memilih posisi kunci dari negara-negara di sekitar tempat perusahaan. Misal perusahaan berada di Indonesia, manajer dari Singapura atau Filipina. Alasan biaya staffing lebih murah daripada dari negara asal, tetapi dianggap lebih berkualitas. Pemahaman budaya setempat lebih mudah. Geosentrik keyakinan bahwa seluruh staf harus didapat berdasarkan basis global dengan asumsi manajer terbaik pada posisi tertentu di negara tertentu. Rekan-rekan semuanya, ini adalah pertemuan kita yang ke-15. Kita akan berjumpa di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Tetap semangat belajar untuk mencapai kesuksesan. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.